Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Sintiawati dari kelas B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Yang pertama ada dorongan mengingat kematian. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenang-senangannya pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala yang berarti, katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian ketahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Manusia pada dasarnya terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, ada yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertaubat, dan ada yang telah mencapai tingkat arifin. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian. Dan kalaupun ia mengingatnya, ia akan melakukan sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Orang yang bertaubat itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahwa kematian itu akan datang dikala tobatnya ia rasakan belum sempurna dan bekalnya belum cukup. Lalu selanjutnya adalah rasa takut mati pada orang seperti ini masih dimaklumi dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah, tetapi ia hanya takut dan jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan kurang sempurna dan lalai. Ia laksana seorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya karena sibuk mempersiapkan diri supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih. Jadi, ia tidak bisa dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Ciri khas orang yang bertaubat ialah fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Robnya dan mengurangi perhatian kepada hal-hal yang lain. Kalau tidak begitu, berarti ia termasuk orang yang tenggelam dalam duniawi semata. Sedangkan orang yang arif senantiasa mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seorang yang tengah dimabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan seorang yang dicintainya. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu ia bisa meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang durhaka untuk kemudian berada di akhirat bersama Tuhan semesta alam. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah. Menjelang kematiannya, Huzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku bisa segera bertemu denganmu. Jadi di sini kita bisa memahami bila seseorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, sementara seorang arif ini justru mencintai dan merindukan kematian, tetapi yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah Rasulullah dalam mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat mati. Beliau bersabda dalam hadisnya yang memiliki arti, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud kata memutuskan kelezatan dalam hadis tersebut adalah Syekh Abdul Aziz bin Biz Rahmatullah menjelaskan bahwa maksudnya yaitu agar kita memikirkan akhirat yang merupakan kehidupan abadi dan jauh lebih baik. Dengan mengingat akhirat, kita tidak akan bersenang-senang saja di dunia dan melupakan akhirat. Lalu yang selanjutnya ada manfaat mengingat kematian. Mengingat kematian juga memiliki beberapa manfaat.
Beberapa ulama menyebutkan manfaat-manfaat tersebut. Ad-Doqoq rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bersegera dalam bertaubat, yang kedua adalah hati yang qanaah, yang ketiga adalah bersemangat melakukan ibadah. Dan barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu yang pertama, menunda-nunda taubat, yang kedua, tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah, dan yang terakhir adalah malas beribadah. Lalu yang selanjutnya adalah hendaknya banyak mengingat kematian. Hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian dan langsung teringat dengan kehidupan akhirat, lalu kita berusaha mempersiapkannya dan tidak lalai. Mau tidak mau, kita pasti akan mengingat kematian karena kita semua pasti akan mati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang yang mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Alhamdulillah, terima kasih banyak, materi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.